memang saya juga alami pengadilan di Indonesia itu, dalam pengalaman saya itu memang keterlaluan. Jadi ya kita bisa memalsukan berita negara saja, bisa kita palsukan, tapi orang yang memalsukan dibenarkan. Jadi memang aneh, tapi itulah faktanya. Jadi saya bayangkan pada Niki, terserah dari bisikan seperti tadi dikatakan Niki dari Wang Sokok atau apa, tapi dia dengan keseluruhan menyimpulkan bahwa naik banding bagi dia itu akan meringankan atau paling tidak sama. Ternyata berbeda. Jadi kita harus lihat bahwa putusan si A bilang oh benar, si B bilang salah. Jadi kita harus memaklumi itulah yang terjadi saat sekarang, dan itulah yang juga membawa kebobrokan manajemen di Indonesia, dan termasuk berakhir pada kebobrokan ekonomi. Jadi yang enak itu siapa yang melakukan kecurangan, siapa yang bisa bermain. Itu yang bermain di bidang apa saja, itulah yang terjadi. Jadi ya tinggal memaklumi atau tidak. Jadi Niki mestinya sebelumnya sudah berpikir apakah dia tidak dibohongi, karena kira-kira biasanya seseorang itu tergantung pada bisikan-bisikan. Bisikan itu bisa salah, bisa benar, dan itu risiko yang dihadapi. Bu, berarti wajar bagi seorang Niki dan juga Ibu sebagai seorang psikiater mengungkapkan kekecewaan dia menulis di media sosial untuk semua orang melihat. Wajar itu, Bu? Kekecewaan dia benar-benar sudah desperate, sudah down. Saya pikir wajar lah itu, karena orang sudah terlalu, sebetulnya orang yang berhadapan dengan hukum, dengan orang-orang kaya itu banyak stres. Termasuk saya, di mana akhirnya saya nggak digaji, harta habis semua, coba bagaimana. Padahal saya bisa cari karier sendiri. Saya bukan orang yang akan kelaparan kalau tidak bekerja di Bluebird, kalau tidak jadi direktur Bluebird. Tapi dengan karena keluarga membela, harus macam-macam, akhirnya malah semua harta diambil. Kan gila itu. Bu, itu bisa bilang Niki benar-benar mental sudah down kah, Bu, sampai dia mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial, dan Ibu juga pasti mengalami juga. Kita bayangkan ya, kalau Niki sudah bersedia untuk naik banding dan akhirnya jatuh, ya jelas kecewa, karena harapan Niki adalah bahwa dia akan ya lebih ringan hukumannya. Kan kekecewaan itu tergantung pada harapan kita. Bukan tergantung pada kebenaran atau tidak, tapi lebih tergantung pada harapan. Bu, berarti kalau sudah harapannya sudah hancur, apa yang harus bisa membuat kita balik mentalnya seorang Niki atau Ibu yang bisa untuk itu? Sama sudah orang-orang lain lah. Kalau orang sudah hancur, tidak punya uang, bagaimana? Tinggal dia harus tabah, tinggal bisa atau tidak. Sebagian tidak bisa tabah, dan kita lihat masalah bunuh diri sudah mulai terjadi. Jadi itu ya memang itulah yang akan terjadi. Bisa bilang kuat-kuatin mental yang harus kuat sekarang. Jadi harus menerima ke sekeliling bahwa akhirnya dengan segala kesulitan kita harus tabah. Paling tidak memang tidak bisa tabah betul-betul, tapi jangan terlalu kecewa, karena apalagi sekarang itu masalahnya masalah dunia, kekecewaan masyarakat dunia. Apalagi mungkin di beberapa negara juga lebih parah dari Indonesia, tapi Indonesia juga tergolong yang parah. Bu, faktor lingkungan keluarga, orang terdekat itu sangat mempengaruhi, Bu, biar Niki kuat di rutan, kuat, dan seperti Ibu juga sekarang kuat sampai sekarang. Jelas Niki, keluarga akan ikut menentukan. Kalau keluarga misalnya semua anak-anak baik-baik menerima dan tabah dan menghimbau dan ya mendekati dan ya melipur lara terhadap Niki, maka otomatis dia akan berkurang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi stres yang kita rasakan. Bu, Ibu sebagai yang psikiater dan juga mengalami juga sama seperti Niki, mengurangi stresnya seperti apa, Bu, tipsnya, Bu, untuk pertama memang mental kita harus kuat. Ya itu diharapkan mental kuat ya.
Tapi selain itu, kita harus lihat faktanya. Jangan kita hanya melihat ke atas, jangan kita melihatkan pada kebenaran, tapi kita lihatlah pada keseluruhan bahwa yang mengalami stres macam itu bukan dirinya saja, tapi banyak. Jadi paling enggak kita merasakan adanya suatu kesatuan dengan orang-orang lain, bukan hanya kita yang susah. Bu, terakhir Bu, Ibu sudah merasakan juga kecewanya gimana peradilan di Indonesia, gimana hukum di Indonesia, dan Niki juga merasakan seorang public figure juga yang dikenal oleh masyarakat juga, dan akhirnya Niki mengajukan kasasi Bu. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang akan menentukan juga nanti. Ini gimana Bu harapan Niki ada di Majelis Hakim Mahkamah Agung? Ya, mungkin Niki tetap berjuang dan barangkali dia sudah, kita nggak tahu, kalau kata orang kan juga ada bayaran. Barangkali dia sediakan uang, nggak tahu juga. Apakah bayaran itu akan membela dia? Tidak tahu juga. Jadi banyak faktor X, terlalu banyak faktor X yang membuat kita sulit untuk menilai. Jadi kita harus, atau Niki atau seperti Ibu atau orang lain yang harus berserah diri ke Yang Maha Kuasa? Kita bukan hanya berserah diri, tapi kita harus berjuang. Dan kalau perjuangan itu sudah dilakukan, terimalah hasilnya. Karena jika tidak, kita hanya stres, tidak ada gunanya kalau kita terlalu stres.